tadinya pengen banyak gitu kayak karena kita mikir kan nanti enak di rumah tuh rame selalu ya, tapi balik lagi Kak pada saat udah sekarang ini tuh rentetan loh. Jadi anak aku yang paling pertama kan 5 tahun, kedua 3 tahun, terus yang ketiganya itu 2 tahunan. Itu kita mau daftarin sekolah tuh gitu loh, jadi kayak nggak ada napas. Pengen membahas mengenai kehidupan pernikahan. Satu juga yang membuat saya kagum, tepuk tangan dan kagum sebetulnya. Kamu punya anak 3 loh. Iya, alhamdulillah aku udah punya 3. Hebat. Tapi sebenarnya malahan aku harusnya 5. Oh gitu? Iya. Oh. 2 keguguran. I see. Oke. Apakah kamu dan suami memang berencana pengen punya keluarga besar? Awalnya kita emang pengen punya keluarga besar gitu kan. Cuma melihat situasi dan kondisi saat ini ya. Iya. Yang apa-apa serba mahal. Oh my God. Bener Betul. kan? Jadi kita mutusin kayaknya emang kita 3 dulu aja deh. Iya, Yuk iya. gimana caranya kita bisa membesarkan mereka dengan kualitas hidup yang baik gitu Kak. Jangan mungkin sebagian orang ada yang bilang enggak, rezeki anak tuh beda-beda, pasti ada aja. Tapi kan namanya kekhawatiran aku ya dan suami gitu. Dan kita berpikir insya Allah kita sanggup nih untuk 3 dulu. Ya udah, kita yang jalanin berdua kan. Yes, true. 3 aja menurut aku itu udah cukup ramai untuk ukuran zaman modern sekarang ya. Rata-rata 1, 2 lah gitu ya. Bahkan beberapa memutuskan child free itu anak-anak zaman sekarang ya toh. Saking mahalnya mengurus, mendidik dan menyekolahkan anak. Bener? Bener-bener. Okay. Apa yang melatar belakangi kamu dan suami pengen punya keluarga besar? Apakah karena kalian datang dari, biasanya kan suka gitu ya. Betul. Karena datang dari keluarga kecil, merasa sepi, nggak mau pengennya punya rame gitu. Kalian yang mana? Betul itu. Yang itu? Itu, suami aku emang juga sepi, aku juga sepi. Jadi kayak kita ya udahlah yuk punya anak banyak. Tadinya itu emang pengen, kalau bisa kita bikin, kan ada ya Gen Halilintar gitu. Kalau kita tuh Gen Pradana gitu. Kalau bisa 15, enggak deh. Atau 16 ya, jadiin member dong. Bercanda. Jadi emang tadinya pengen banyak gitu kayak, karena kita mikir kan nanti enak di rumah tuh rame selalu ya, tapi balik lagi Kak pada saat udah sekarang ini tuh rentetan loh. Jadi anak aku yang paling pertama kan 5 tahun, kedua 3 tahun, terus yang ketiganya itu 2 tahunan. Itu kita mau daftarin sekolah tuh gitu loh, jadi kayak nggak ada napas. Baru mulai. Aduh. Semangat. Thank you. Bagian paling indah dari parenting buat Cleo dan suami. Ya well, saat ini yang hadir adalah Cleo. Buat Cleo adalah? Ngelihat senyum anak-anak sih Kak. Terus gimana mereka tuh main. Terus mereka tuh sayangnya tulus banget ke aku kan. Mau aku, ya namanya seorang ibu. Pasti ada saat aku capek, aku marah. Aku meledak-ledak ibaratnya gitu ya. Tapi anak aku nanti pada akhirnya tuh mami kayak gitu, aduh itu nikmat udah banget hilang Kak. semua rasa capek, rasa emosi, rasa letih iya. Terus langsung jadi ya ampun aku udah baik belum sih jadi seorang ibu kayak gitu. Gitu Kak, ya ngelihat senyum anak-anak dan mereka tuh sayang tulus ke kita tuh itu yang bikin aku happy banget. Oke. Apa yang berubah dari Cleo yang sekarang dan Cleo yang say 10-20 tahun lalu? Ya yang pasti lebih keibuan ya, lebih bijaksana karena udah banyak pelajaran juga yang aku ambil gitu kan. Gimana caranya aku bisa lebih jadi yang terbaik untuk anak aku. Oke. Gitu. Banyak yang bilang punya anak itu mengubah kepribadian kamu. Do you feel that too? Begitu katanya kawin, kalau kawin mah nggak terlalu banyak mengubah Nek. Tapi begitu lu punya anak dan lu jadi ibu, waduh itu 180 derajat katanya. True? Bisa dibilang iya sih Kak. Jadi bawaannya tuh kalau misalkan aku habis berkegiatan ya, setidaknya kalau kayak gini kan kerja. Setelah kerja tuh aku misalkan mau main tuh aku lebih mikir gini, mendingan aku pulang deh aku main sama anak-anak aku. Atau ya udah kalau emang kita mau jalan, jalan bareng-bareng, lebih happy bareng-bareng gitu loh, lebih ngebahagiain bareng-bareng. Itu kepribadian aku yang seperti itu. Mungkin kalau dulu masih sendiri kan kayak, ayo udah mau main-main aja kayak gitu. Tapi sekarang udah lebih mikirinnya ke anak. Oke. Berarti kamu sama suami itu termasuk pasangan yang menikah muda ya? Ya bisa dibilang seperti itu ya. Suami aku kalau nggak salah waktu itu 28, aku 25, 24 mau kali 25. Oke. Kala itu apa yang meyakinkan kamu
enggak gitu. Aku mau kawin aja. Gak tahu ya Kak, kalau udah ada rasa kalau emang jodoh tuh semuanya dipermudah, itu tuh bener-bener nyata. Jadi aku sama suami kalau basicnya kita tuh nggak pernah kenal satu sama lain. Hah? Iya, cuma kenal dari sosial media. Percaya nggak? Masa? Jadi sosial media itu memang bisa membuat kita mengenal orang, bisa dapetin pasangan. Oh iya, sosial media mana nih? Instagram kenapa mau juga ya? Oh, nggak jadi gue tutup deh kalau gitu Instagram gue. Iya, jadi awalnya itu suami aku ngelihat salah satu postingan temennya. Karena lagi jalan sama aku, perawatan, terus dia kayak, ih lucu tuh, kenalin dong, cuma dari iseng kayak gitu. Oh my. Nah kebetulan aku juga, apa ya, posisinya tuh udah nggak mau pacaran, aku kayak pengen serius aja, aku kayak buang-buang waktu pacaran. Pas kenalan terus langsung aku to the point, sorry ini niatnya buat apa ya, mau serius atau cuma mau main pacar-pacaran? Kalau pacar-pacaran enggak dulu deh. Oh pas dong, aku juga emang pengen serius. Ya udah, gas. Wait, itu kamu nanya begitu ke calon suamimu waktu itu setelah bertemu berapa kali? Enggak, baru pertama kali dia nge-DM. Masih di atas-atas banget. Yes. Dia kayak, aduh kalau udah nggak jelas-jelas atau cuma mau pacar-pacaran udah deh males aku. Gitu. Jadi pesan moralnya untuk Anda para singles, sering-seringlah foto sama temen lo, di-post di halaman sosial media temen lo. Networking sister ya. Iya benar. Jadi kalau ada yang kecantol, oh ya udah gitu. We'll never know gitu. Iya, iya. Apa sifat atau karakter dari suamimu yang membuat kamu yakin kalau dia adalah calon suami dan ayah yang baik untuk anak-anakmu? Kalau untuk jadi suami aku ya pribadi karena dia gentleman. Jadi setelah dia nge-DM aku, dia langsung datang besoknya ke rumahku. Kenalan sama mama. Karena kan ada yang biasanya tuh nggak mau tuh. Langsung datang ke rumah minta izin ke mama. Kalau suami aku dia gentleman banget. Nah kalau suami aku yang aku lihat kenapa dia tuh, buat aku suami aku tuh benar-benar ayah yang baik banget. Karena aku lihat dia tanggung jawab banget sama anaknya. Dan sampai sekarang kita tuh juga yang kayak ganti-gantian. Misalkan waktu dulu ya pas masih kecil nih, bukan yang anak aku udah gede. Ganti popok, gimana dia bonding sama anak. Bahkan anak aku yang nomor 2 tuh bener-bener deket banget dan gak bisa jauh dari suami aku. Gitu. Jadi kayak bener-bener sosok ayah yang insya Allah baik untuk anak-anak aku. Tadi kamu juga ketika kita lagi membahas berita negatif-negatif itu ya kan aku cuma bisa cerita sama suami aku ya, my human diary. Berarti you share everything with him? Iya, bener-bener apapun itu. Karena ya apa ya, aku nggak mungkin lagi kan terlalu oversharing sama mamaku. Dia juga udah berumur, jadi aku nggak mau malah apa masalah aku tuh bikin dia jadi sakit gitu. Namanya juga udah usia. Aku mau sharing ke teman. Kayaknya saat ini teman yang insya Allah benar-benar teman tuh kalau nggak ya cuma Allah ya Tuhan kita, ya ke suami orang yang emang tahu kita luar dalam. Kalau teman tuh takutnya nanti dijadiin bahan omongan Kak. Di apa ya, aduh ada aja deh gue tahu dia kayak begitu, dia kan begini karena dia kan sering cerita sama gue gitu loh Kak. Aku menghindari hal seperti itu. Good one. Coba gambarkan suamimu dengan 3 kata sifat. Apa pilihannya? Tegas, penyayang, tapi nggak romantis. Kesel aku tuh. tapi yang kayaknya penting kamu mengharapkan sebetulnya pengennya diromantisin gitu. Iya maksudnya. Jadi gini loh Kak Dev, aku juga bingung ya jelasinnya ya. Dia tuh sayang banget, romantis banget sama anak-anak aku. Karena aku 2 anak perempuan, romantis banget. Tapi sama aku tuh ya ampun kalau kita jalan ke mall aja dia nggak pernah gandeng tangan aku. Aku yang gandeng dong ya. Tapi aku tahu dia sayang sama aku, gitu loh. Oke, tuh ladies ya, kadang ya nih nggak perlu diromantisin tapi aku tahu dia sayang sama aku. Dari mana kamu tahu dia sayang sama kamu tanpa romanticism act? Gak tahu Kak, kayak ada aja dari dalam hati aku, dia benar-benar sayang sama aku. Dan kita punya moto, Sheila moto. Jadi kita udah bilang gini, yang kalau seandainya suatu saat nanti kamu ketemu orang baru yang kamu rasa kamu sayang, kamu cinta, ataupun begitu sebaliknya aku kayak kok kayaknya aku ada tiba-tiba naksir ya sama orang gitu. Kita lebih baik terbuka di awal. Kita ngomong yang kayaknya aku ada naksir orang deh. Yang kok kayaknya aku ada
suka sayang sama orang lain nih daripada diselingkuhi, karena itu benar-benar sakit banget rasanya. Oke. Gitu. Kenapa menceritakan ini bring tears to your eyes? Aduh, aku emang anaknya mungkin cengeng ya. Oh. Dikit-dikit gini. Ya karena kita harus siap, Kak. Dalam pernikahan itu kan benar-benar seumur hidup, panjang. Dan kita nggak pernah tahu ke depannya tuh seperti apa. Ya. Gitu. Tapi aku sangat-sangat menghindari hal seperti itu. Namanya pernikahan, kondisi terpuruk karena ekonomi itu udah pernah aku lalui. Mungkin tidak seperti yang orang udah lebih panjang lagi ya kehidupan pernikahannya. Tapi COVID itu menurut aku benar-benar keadaan ekonomi kita hancur-hancuran. Aku setia di samping dia dan dia setia di samping aku. Kita berjuang bareng, tapi kalau udah karena orang ketiga, udah nggak bisa aku setia gitu. Dan perjanjian ini kalian lakukan ketika masih di awal pernikahan? Dari awal pernikahan sampai sekarang pun aku selalu ngomongin itu. Bang, kalau seandainya jadi lagi nggak ada apa-apa nih Kak, kita nggak ada berantem, nggak ada ngapa-ngapain. Bang, kalau seandainya kamu gini, iya Ta, kamu udah ngomongin ini terus-terusan loh. Kamu jangan-jangan ada begini. Enggak, aku nggak ada. Udah kayak gitu deh Kak. Andai, coba kamu taruh itu di status Facebook ya. Pasti akan menjadi inspirasi buat banyak orang. Kalau sampai nanti in the future kita sama-sama lost interest terhadap satu sama lain, atau salah satu di antara kita bertemu dengan orang lain dan jatuh cinta, please say it honestly. Jangan selingkuh main di belakang. Iya. Ya. Diselingkuhin itu sakitnya soalnya. Jadi nggak bisa percaya lagi Kak, nggak akan pernah bisa. Good one. Itu aku bisa ngomong karena aku sebelumnya diselingkuhi. Masa? Oh berarti sama pacar-pacarmu yang sebelumnya? Aku punya pacar tuh abis ini ya. langsung deh ya. Semua backtrack historinya Cleopatra. Terus suami aku gini, aduh ngapain sih dibahas-bahas, ntar kayak gitu kalian ya. Ya sebelum sama suami aku itu memang aku menjalin hubungan kurang lebih sekitar 1 tahun. Aku tuh punya pacar dikit Kak, dan lama. Ya aku diselingkuhi. Oke. Dan rasanya nggak enak? Gak enak banget. Oke. Kamu bintangnya apa sih? Aku Sagittarius. Oh my, we can be friends. Serius? Aku Leo. Aku pikir Sagittarius juga. Leo sama Sagittarius itu. Oh iya? Oh my God, ya udah deh. Ntar berarti kita follow-followan ya kayak. Langsung deh. Oke, pelajaran terbesar yang ingin kamu ajarkan kepada anak-anakmu mengenai cinta adalah? Harus tulus. Oke. Mencintai, menyayangi, bahkan ya untuk saat ini mereka kan bersaudara ya, itu harus tulus. Karena anak-anak aku itu lagi sering banget berantem dan sering ngomong gini, aku nggak mau sayang kamu lagi ke kakaknya ataupun begitu sebaliknya. Jadi enggak, yang namanya saudara sekandung itu harus saling sayang dan harus saling mencintai dengan tulus. Harus saling support apapun itu. Gitu. Oke, kamu tuh berapa bersaudara sih? Aku cuma 2. Cuma 2, kakak berarti? Adik. Adik? Aku punya adik dan dia spesial. Oke, maksudnya spesial? Adik aku autis. Oh oke, wow, pengalaman hidup yang sangat istimewa ya. Iya. Dari hubungan kamu dengan adikmu itu, how does that special relationship make you now? Aku nggak pernah malu atau menutupi keadaan adik aku. Ya. Aku bangga sama adik aku. Ya. Dia ganteng banget. Ya. Tapi emang ya anak autis itu kan kalau sudah kumat dia pasti akan kayak nggak kenal kita gitu loh. Dia bisa berbuat kasar ya. Tapi aku ngerasa kalau aku berusaha untuk sayangin dia dengan tulus, dia bakal ngerasain ketulusan aku dan ya udah dia akan balik lagi. Walaupun tetap Kak, anak autis itu kalau pas dia lagi kumat dia akan lupa semua itu. Gitu. Iya. Kenapa aku bertanya? Karena terasa kok kalau di cara kamu mendidik anak-anakmu, bagaimana kamu pengen anak-anakmu saling menyayangi adik kakaknya. Gitu kelihatan kalau kamu memang sayang banget punya special bond dengan your siblings di rumah. Amin. Kalau gitu kita akan membahas mengenai gaya parenting. Kamu dan suamimu, kalau boleh dirumuskan, pasangan modern ini, seperti apa sih gaya parenting kalian berdua? Open minded dong. Ihi. Jadi ya kita udah ngomongin anak-anak kita
Nanti bang kalau, kan aku panggilnya abang Atta. Suami aku bilang Atta, aku abang. Bang kalau anak-anak kita nanti kayak begini, clubbing gitu, jalan-jalan sama temennya gimana? Ya nggak apa-apa, tapi aku di belakangnya, aku bakal tetap jagain. Terus ya udah kayak gitu sih. Terus sama kayak kita ngebatasin pergaulan yang kayak gimana, kita bakalan nanti ngomongin hal apa aja ketika mereka sudah di tahap waktunya ya Kak ya. Itu kita bahkan buka-bukaan. Apa yang bisa kamu ibaratnya ya udah kamu jalanin, sama yang jangan sampai kamu terjerumus ke dalam hal itu yang negatif. Cleo, tadi Cleo juga sempat membahas bahwa kamu dan abang suamimu berhasil melalui salah satu tantangan terberat kehidupan rumah tangga kalian, faktor ekonomi saat COVID. Boleh cerita sedikit mengenai itu? Jadi kebetulan suami aku itu kan kontraktor ya Kak ya. Jadi pada saat COVID itu nggak ada ya orang yang mau ngebangun rumah. Bisa kebayang dong, berarti kalau dari kata-kata nggak ada tuh seperti apa. Dan aku nggak malu sama sekali ngomongin ini. Aku di dunia entertain, tapi pada saat itu aku lagi hamil anak kedua. Jadi nggak mungkin dong ada yang ngoling aku untuk syuting gitu. Aku berusaha gimana caranya supaya kita tetap ada pemasukan dengan jualan apa aja. Sampai aku jualan bakmi, aku bikin sendiri. Bakmi Kalimantan, bakmi Pontianak gitu. Oh, to make ends meet to survive gitu. Sampai sekarang bisnis kuliner itu masih berlangsung? Udah enggak sih, karena akunya kan udah banyak kegiatan lagi nih, alhamdulillah ya kayak jadi ya udah. Gitu. Dan insya Allah kan semakin baik lagi ya kayak ekonominya, amin. Part terakhir kita juga ingin membahas mengenai hobi baru dari Cleo dan suami. Ini gaya hidup sehat yang layak menjadi inspirasi karena dilakukan berdua ya? Sebenarnya lebih banyak aku ya, suami tuh karena dipaksa banget sama aku. Malah justru suaminya yang dipaksa? Iya. Oh alah, lagi senang lari, Cleo? Iya betul, kalau kata orang-orang tuh apa ya, anak-anak zaman sekarang FOMO ya. FOMO, ya apapun itu bahasanya, tapi kalau sesuatu yang baik menurut aku why not? Fine, ya. Kenapa enggak gitu loh. Jadi aku ya udah aku tetap lanjutin. Dan kalau ditanya kenapa aku bisa suka, awalnya tuh aku karena cuma pengen punya medali Kak, sumpah. Iya, karena ya aku pikir kan yang punya medali itu cuma atlet ya. Dan sampai sekarang mamaku tuh nggak ngerti maksudnya maraton tuh apa. Kalau tiap kali aku ceritain, aku kadang excited dan aku akan menceritakan hal-hal yang membuat bahagia. Mah aku tuh begini-begini loh. Jadi maksudnya kamu tuh atlet ya, kamu menang ya, juara berapa? Enggak aduh gitu gimana mainnya, Ma. Enggak gitu. Ya udah deh Ma, iya pokoknya kayak gitu, alhamdulillah udah. Dan kamu menularkan kebiasaan sehatmu itu kepada suami? Iya, walaupun dengan hade-hade, aduh yang aku capek ya, kayak gitu. Ya udah, dia tetap ikut-ikut aja. Dan salah satu yang aku suka ya kayak, aku terjun di dunia lari itu, aku ngerasain vibes-nya tuh positif banget loh. Semua pelari itu baik-baik banget. Kayak nggak ada yang cuma sekedar pengen temenan sama aku karena, oh kamu setidaknya ya kayak aku di dunia entertain, aku artis gitu, aku public figure. Aku cuma pengen deket sama kamu karena public figure, enggak. Pure mereka tuh karena, oke, ayo kamu pelari baru. Kan aku sebetulnya pelari baru gitu ya kayak, ayo sini. Aku masuk ke suatu komunitas, di support gimana caranya supaya aku bisa punya endurance yang baik, terus gimana caranya. Jadi dalam lari itu ada yang sebutannya pace Kak. Pace itu tuh kayak aku masih pelan banget, masih keong. Gimana caranya supaya bisa kenceng juga kayak mereka. Itu diajarin dan aduh positive vibe banget deh. Aku suka banget. Iya, membakar semangat ya. Gimana runner satu dengan runner lain itu saling menyemangati. Oke, ayo gitu. It makes you feel different, right? Iya, kalau di dunia aku yang sebelumnya ya itu kan rasanya kayak semua berkompetisi. Kalau di lari itu semua saling mendukung gitu ya. Betul, bahkan bukan waktu dulu doang Kak. Saat ini kan aku lebih banyak juga untuk membintangi iklan-iklan ya. Dalam bintang iklan itu tuh kita juga ada kompetisinya Kak. Jadi akan dipilih dulu, terus itu tuh ngerasa kayak yang seumuran tuh kayak enggak. Lo saingan gue. Jadi kayak gitu, kayak aku udah, sebenarnya aku juga agak-agak kayak, ih kok kayak nggak sehat ya aku ada di dunia pekerjaan ini. Jadi happy-nya aku dan aku ngerasain energi positifnya aku ya di lari. Ada target
untuk lari? Apa tuh? Aku pengen half marathon insya Allah di akhir tahun ini. Oke. Tapi itu pun kalau kepilih ya. Half marathon itu berarti berapa kilometer ya? 22. 20. Oh, di mana? Rencananya sih di Jokmar, cuma itu kan sistemnya balot ya kemarin. Jadi kalau diundi terus keluar nama aku ya udah aku berangkat, kalau enggak ya enggak. Oke. Well, let's see Ya, how amin. fate turns to your favor. Yes. Cleo, terima kasih banyak hari ini kamu sudah membagi lebih dari sekedar cerita untuk pemirsa setia iTalk. Sehat-sehat terus. Amin, amin. Salam buat abang. Say hi untuk 3 anak-anakmu. Say hi, namanya siapa? Iris, Aurora, dan Aras. Hai. Iris, Aurora, dan Aras. Maminya aku kembalikan ya sayang ya.